Dan tidak ada yang baik selain Bapa Yahweh. Dialah satu-satunya sumber hidup. Dialah satu-satunya. Haleluya. Mari gerakkan hatimu, gerakkan tubuhmu untuk menari bagi Tuhan. Haleluya. Kami bersuka cita karena Tuhan. Na 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 na. Haleluya. Na 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 na. Mari bawa pujianmu. Haleluya, ku memujimu Tuhan, karena kasih setiamu Tuhan tak pernah berkesudahan. Amin. Biar yang bernafas memuji Sang Raja di atas gunung dan di dalam samudra. Amin. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab amin, selalu baru. Haleluya. Bersyukurlah kepada Yahweh, sebab Ia baik, sebab yes, you are so good. Kuasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Mari rasakan kasih Tuhan dalam hidupmu. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Bapa Yahweh. Haleluya. Haleluya, aku memujimu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Ya, mari naikkan pujian bagi Bapa Yahweh, sebab kasih-Nya selalu baru setiap pagi. Di atas gunung dan di dalam samudra, tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Haleluya. Bersyukurlah kepada kami bawa korban syukur ke atas hadirat-Mu Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Yahweh, sebab Ia baik, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya. Haleluya. Kasih setianya, kasih setianya. Nara 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 nara. Katakan Bapa Yahweh baik, Bapa Yahweh baik, Bapa Yahweh baik, Bapa Yahweh baik. Haleluya. Bahwasanya kasih setianya selalu baru setiap pagi. Dan orang-orang yang dipilih Tuhan akan terus mengecap dan mengalami kebaikan Tuhan. Haleluya, kita masih tetap berdiri. Kami undang dengan hormat kepada Bapak Gembala untuk menyalakan menorah.
Kita dengarkan panggilan Sabat yang diambil dari Yesaya 58 ayatnya yang ke-13 sampai 14. Demikianlah firman Tuhan. Jika karena Sabat engkau membalikan kakimu dari melakukan apa yang engkau sukai pada hari kudusku dan menyebut Sabat sebagai kesenangan yang dimuliakan bagi kekudusan Yahweh, dan engkau memuliakannya dengan tidak melakukan jalan-jalanmu sendiri tanpa mencari kesenanganmu sendiri atau membicarakan perkataanmu, maka engkau akan menyukakan dirimu sendiri dalam Yahweh, dan aku akan membuatmu melintas di atas tempat-tempat tinggi di bumi dan membuatmu makan dari milik pusaka Yakub leluhurmu. Sebab mulut Yahweh telah berfirman. Amin. Kudus. Haleluya, haleluya. Shema Israel, Av Yahweh Eloheinu, Av penyembuh Tuhan yang Esa, kekal selama-lamanya, tiada duanya. Haleluya, amin. We have that of your will. Bagalaba, bakal napsi, bakal siklika, bakal medi. We have the Luria Kakabu. Kados. Have your way, sebab milik rezeki. Bapa, kami berdiri di hadapan-Mu Tuhan, memenuhi panggilan Sabat-Mu yang mulia. Terima kasih Bapa, setelah sepanjang 6 hari kerja kami melakukan aktivitas kami. Banyak hal yang telah kami lakukan, kami rancangkan, kami pandang, dan kami ucapkan. Bapa, ampuni segala dosa-dosa pelanggaran kami. Ampuni dosa pikiran kami yang tidak baik, tidak tepat, tidak benar, yang tidak berkenan kepada-Mu. Ampuni dosa perkataan kami yang tidak baik, tidak tepat, tidak benar. Perkataan yang menyakitkan hati Tuhan dan hati sesama. Perbuatan kami yang menyakitkan hati Tuhan dan hati sesama. Kelemahan, kelalaian, kealpaan, ketidakmengertian kami. Bapa, hamba mohon ampunan-Mu atas kami umat-Mu jemaat GBR. Haleluya. Berdiri di hadapan-Mu memohon belas kasihan-Mu. Janganlah terhambat berkat-berkat-Mu yang Engkau akan berikan
Janganlah terhambat segala rancangan-Mu yang indah dalam hidup kami. Bapa, kumohon kuduskan kami. Dabar-Mu Bapa yang kuduskan kami. Biarlah darah anak domba Paskah kuduskan kami. Darah yang tertumpah di Golgota Kalvari. Terima kasih Bapa, kami mau bersorak-sorai berhari yang memuliakan Engkau Tuhan di hari yang kudus. Baru kata Yahweh Elohim melek Olam Azal Kisanu bimitzvotav Upanam Yeshua HaMashiach Gadelu la Yahweh Tiuniromi Masmo Yidas Amin Abaraket Yahweh Vikolita Mitela Tibibi Amin Esimim Yahweh Wasei Samai Faretz Amin. Pertolongan kami datang di dalam nama Tuhan Yahweh yang Echad. Hamba habiskan ibadah demi nama-Mu yang Maha Kudus, Bapa Yahweh yang Maha Mulia. Bizem Yeshua Mashiach dan Wira Kodes. Hamba berdoa kepada Bapa Yahweh yang mulia dan memohon belas kasihan kasih sayang di sahabat yang mulia. Haleluya. Amin. Silakan duduk sebentar. Puji Tuhan. Mari kita terus masuk lebih dalam hadirat Tuhan. Mari hampiri hadirat Tuhan. Apapun yang kau bawa dari rumah ke tempat ini, baik kekesalan, mungkin kekecewaan, kemarahan, mari semua bawa di hadapan Tuhan. Karena Dia Tuhan yang peduli dan mengerti apa yang terjadi dalam hidupmu. Dan ketika kita terus mau menghadap hadirat Tuhan, semakin ehad, semakin melekat dengan Bapa, maka kita akan mengalami kesegaran. Maka Bapa akan terus memberitahukan apa yang menjadi isi hatinya untuk engkau dan aku lakukan. Haleluya. Kami membawa kekaguman kami ke hadapan-Mu Tuhan. Kami berdiri di hadapan-Mu. Kami mau memandang hanya kepada Bapa Yahweh. Kami hanya mau mengarahkan hati, pikiran, bahkan seluruh kehidupan kami hanya kepada-Mu ya Bapa. Kami mau belajar untuk fokus pada perkara-perkara yang di sorga. Sebab kami tahu segala sesuatu yang ada di muka bumi ini hanyalah sesuatu yang fana. Tetapi apa yang ada di sorga adalah kekekalan. Dan kami mau berlomba-lomba berlari sampai tujuan, menggenapi panggilan-Mu atas hidup kami, yaitu menjadi penyembah Bapa Yahweh di dalam roh dan kebenaran. Sebab Engkau memberikan kami satu identitas yang baru ketika Yesua telah mati bagi kami. Bahwa kami bukan lagi hamba, bahwa kami tidak lagi hidup di bawah kutuk dosa, tetapi kami adalah anak-anak kerajaan sorga. Dan ini yang mau kami katakan di hadapan-Mu Tuhan. Kami hidup bukan dari apa yang dunia berikan, tetapi kami hidup dari setiap perkataan Bapa Yahweh. Dan biarlah perkataan-Mu yang terjadi dan tergenapi atas hidup setiap kami, jemaat-Mu GPRY, haleluya. Karena itu hari ini kami katakan apapun yang kami alami, apapun yang terjadi di dalam hidup kami mau tetap berkata, pertolongan kami datang dari Bapa Yahweh. Dan kami bawa hidup kami ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Biarlah kebenaran-Mu itu yang selalu kami sukai. Duduk diam di hadirat-Mu ini yang terus kami rindukan. Haleluya. Mari terus bangun keintiman dengan Bapa. Izinkan Dia menjamah dan menyentuh hatiku dan hatimu. Masuk hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan
Musa selama 40 hari bertemu dengan Tuhan. Alkitab mencatat wajahnya dipenuhi oleh kemuliaan Tuhan. Mari hari ini jika engkau rindu untuk mengalami kemuliaan dan jamahan Tuhan, mari masuk lebih dalam. Rasakan jamahan dan sentuhan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sudah dilayakkan. Kami bawa korban pujian kami ke hadapan hadirat-Mu. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, ku lampiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu, di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian hanya dekat Engkau ya Bapa. Kami merasa aman dan tenang. Kami mau meletakkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu yang kuat. Tertuju kepadamu di tempat ini. Haleluya.
tenggelam dalam hadirat-Mu, mendengar suara-Mu. Haleluya. Kami bawa hati Tuhan, kami bawa seluruh kerinduan kami, kami bawa korban pujian, sebab hanya Yahweh Tuhan yang menjadi sumber kehidupan, sumber pengharapan, sumber ketenangan. Hanya dekat padamu, Yahweh Tuhanku, menara perlindungan. Yahweh mahkota benteng yang teguh, perisaiku. Engkaulah Tuhanku, kebenaran-Mu yang menjadi makananku. Haleluya, haleluya, haleluya. Tiada yang melebihi-Mu, Engkau Tuhanku, Yahweh Raja, layaklah nama-Mu dipuji. Haleluya. Kami masuk lebih dalam hadirat-Mu. Haleluya. Engkaulah yang menyegarkan jiwaku. Haleluya. Kebenaran-Mu itu yang kami sukai Tuhan. Hadirat-Mu yang kami rindukan. Hanya dekat Tuhanku, Rasa tenang hatiku, Kau sertai jalan
kerinduan kami di hadapan-Mu Tuhan. Biarkan Roh-Mu yang terus menghidupkan kami. Biarkan Roh-Mu yang terus membakar setiap kami. Sehingga kami tidak lagi menjadi orang yang suap-suap kumpul, tetapi setiap kami menjadi orang yang membawa dampak. Haleluya. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah. Sungguh indah bersamamu selamanya. Diam di hadirat-Mu selamanya, melekat padamu. Menyatu denganmu. Roh-Mu lah yang memberikan kami hidup Tuhan. Kami mengucap syukur untuk hari-hari yang sudah Tuhan izinkan untuk kami lalui sepanjang tahun 2023. Jika kami melihat ke belakang Tuhan, sungguh tak dapat kami hitung setiap kebaikan demi kebaikan yang Tuhan berikan bagi kami. Janji-Mu yang menghidupkan kami, kebenaran-Mu yang terus menuntun langkah-langkah kami. Dan hari ini kami mau berkata, kami siap Tuhan untuk memasuki tahun yang baru 2024. Kami siap melangkah bersama dengan Bapa Yahweh. Terima kasih Tuhan untuk setiap penyertaan yang Bapa Yahweh tunjukkan bagi kami. Setiap segala sesuatu, bahkan yang tidak baik pun bagi kami, Kau katakan Tuhan, Kau selalu punya maksud yang baik. Dunia boleh mereka-rekakan yang tidak baik atas kami, tetapi Engkau Yahweh Tuhan mereka-rekakannya untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Sebab Engkau Tuhan yang maha baik. Pimpin langkah kami Tuhan. Berjalanlah di depan kami. Engkau panglima perang kami. Engkau Yahweh Tuhan penerobos kami. Dan kami mau Tuhan melangkah dengan penuh keberanian bersama dengan-Mu. Dan kami mau katakan kami berani untuk melompati setiap tembok yang ada di depan kami. Sebab tangan Bapa Yahweh yang memegang dan menyertai kami. Kebenaran-Mu yang menjadi barisan depan kami dan kemuliaan-Mu yang menjadi barisan belakang kami. Yahweh Tuhan perkasa itu yang menjadi bagian kami. Sebab kesetiaan-Mu adalah perisai dan pagar tembok. Dan kami percaya penyertaan-Mu tidak akan pernah berkesudahan atas hidup kami. Haleluya. Bila Engkau tak besertaku, pimpin kami Tuhan. Ku tak mau berjalan. Ku perlu Kau Tuhan. Ku perlu Tuhan. Pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu.
pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu, Roh-Mu yang memberikan kami kehidupan. Nyatakan Tuhan Berjalanlah bersama dengan kami ya Bapa, dan berjalanlah denganku bila Engkau tak besertaku. Ku tak mau berjalan, ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dalam kasih karunia-Mu, pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Kami perlu Kau Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Mari minta penyertaan Tuhan. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Kami perlu Tuhan, ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu, pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Satu-satunya yang ku andalkan, satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Yahweh sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Yahweh Tuhan, Yahweh Tuhan memberkati.
pemulihan yang menyegarkan jiwa setiap kami. Kami hanya mau izinkan roh Bapa Yahweh yang bermanifestasi atas setiap kami. Kami mau memperbesar kapasitas roh Bapa atas hidup kami. Kami hanya mau fokus kepada perkara-perkara yang di atas. Sebab Bapa Yahweh yang berjalan di depan kami memberikan kami kemenangan demi kemenangan. Dan kami akan memasuki tahun 2024 dengan keberanian. Sebab ada roh Bapa Yahweh yang perkasa atas kami. Ada roh Bapa yang perkasa atas kami. Api kemuliaan Bapa Yahweh ada atas kami. Di tempat ini terjadilah atas setiap kami Tuhan. Haleluya. Bagimu segala pujian, hormat, kemuliaan. Bagimulah segala keagungan, kejayaan. Yahweh lah satu-satunya sumber pengharapan, sumber kekuatan, sumber segalanya. Engkau air kehidupan. Haleluya. Tak habis-habisnya kami mengucap syukur di hadapan-Mu Tuhan. Tak habis-habisnya kami berkata Engkau baik. Bahkan perkataan ini tidak dapat mewakili betapa Engkau luar biasa baik dalam hidup kami. Kami mau terus mengalami dan mengecap kebaikan-Mu Bapa. Karena itu kami mau terus mempersembahkan, memberikan hati kami, roh kami untuk dipimpin oleh kebenaran-Mu. Yang murni dari Bapa Yahweh saja itu yang kami dengar dan kami lakukan. Apa yang dari Bapa Yahweh itu saja yang kami dengar dan kami lakukan. Sebab di mana ada kebenaran, di situ tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran adalah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Bapa Yahweh memberikan kami bukan roh ketakutan, tetapi roh keberanian. Membuat kami berani untuk berkata bahwa Bapa Yahweh itulah Tuhan satu-satunya. Bahwa Bapa Yahweh itulah Tuhan yang sudah menolong dan melepaskan kami. Tuhan yang sudah memberkati dan memulihkan kami. Tuhan yang sudah menyembuhkan kami. Hanya ada satu nama, yaitu Yahweh Sifat, Tuhan yang hidup di dalam Yesua HaMasiah. Terima kasih Bapa, api kemuliaan-Mu yang terus melingkupi kami di tempat ini. Dan kami menarik batas kudus itu Tuhan di tempat ini. Dan kami percaya ketika api kemuliaan Tuhan turun atas kami, maka ada sesuatu yang baru Tuhan ciptakan atas kami. Ada sesuatu yang baru Tuhan beritahukan bagi kami. Dan buat telinga setiap kami mendengar dan menangkap arahan-Mu dalam hidup kami. Sehingga kami punya visi di tahun 2024. Bahwa kami adalah orang-orang yang dibenarkan. Bukan karena dari perbuatan kami, tetapi oleh karena percaya. Dan kami Tuhan mau percaya bukan berdasarkan apa yang kami lihat, tapi kami percaya karena kebenaran-Mu yang mengatakannya. Terima kasih Yahweh Tuhanku. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Bagimulah segala pujian, segala hormat, keagungan. Di dalam Putra-Mu Yesus HaMasiah kami mengucap syukur. Haleluya. Mari saudara yang diberkati kita sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Haleluya. Kita tetap berdiri. Kita akan membaca firman Tuhan dari Markus 12 ayat 29 sampai 31. Demikian firman Tuhan. Jawab Yesua, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Yahweh Tuhan kita, Yahweh itu Esa. Kasihlah Yahweh Tuhanmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Keluaran 20 ayatnya yang ketiga sampai 17, demikian firman Tuhan. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya,
atau beribadah kepadanya, sebab aku Yahweh Tuhanmu adalah Tuhan yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Yahweh Tuhanmu dengan sembarangan, sebab Yahweh akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Yahweh Tuhanmu. Maka jangan melakukan suatu pekerjaan. Engkau akan anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Yahweh menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Yahweh memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Yahweh Tuhanmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengini rumah sesamamu, jangan mengini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibacakan oleh para aliyah. Kami persilahkan. Pada Ibu Elia Susanto, Ibu Yakub, Ibu Naftali, dan Ibu Drik Marwanaya. Kami persilakan. Pembacaan Halel dari kitab Mazmur 35 ayat 1 sampai dengan 8. Demikianlah firman Tuhan. Doa mohon dibebaskan dari musuh, dari Daud. Ya Tuhan Yahweh, berbantahlah dengan mereka yang berbantah dengan aku, dan lawanlah mereka yang melawan aku. Peganglah perisai dan pelindung, dan bangkitlah sebagai penolongku. Keluarkanlah tombak dan hadanglah mereka yang memburu aku. Berkatalah kepada jiwaku, akulah keselamatanmu. Biarlah mereka yang mengincar jiwaku menjadi malu dan terhina. Biarlah berbalik dan menjadi bingung mereka yang bersepakat jahat terhadap aku. Biarlah mereka menjadi seperti sekam terhadap angin, dan malaikat Tuhan Yahweh lah yang menggebusnya. Biarlah jalan mereka menjadi gelap dan licin, dan malaikat Tuhan Yahweh menjadi pemburu mereka. Sebab tanpa alasan mereka menyembunyikan lubang jaring mereka terhadap aku. Tanpa alasan mereka menggali lubang bagi jiwaku. Biarlah kerusakan memasukinya tanpa dia ketahui, dan biarlah jaring yang ia sembunyikan menjeratnya. Biarlah dia jatuh di dalamnya dalam kehancuran. Amin.
Pembacaan Torah diambil dari kitab Kejadian 44 ayat 18 sampai 34. Beginilah firman Tuhan. Lalu Yehuda mendekatkan kepadanya dan berkata, "Ya Tuanku, aku mohon, izinkanlah hambamu berbicara sepatah kata ke telinga tuanku, dan biarlah amarahmu tidak menyala terhadap hambamu, karena engkau adalah seperti Firaun. Tuanku telah menanyai hamba-hambamu ini dengan berkata, apakah ada padamu seorang ayah atau seorang adik? Dan kami berkata kepada tuanku, kami masih memiliki ayah yang telah tua dan seorang anak bungsu di hari tuanya, dan saudaranya sudah mati, dan dia ditinggal ibunya sendirian. Dan ayahnya sangat mengasihinya. Lalu engkau berkata kepada hamba-hambamu, bawalah dia kepadaku, supaya mataku dapat melihat kepadanya. Dan kami menjawab kepada tuanku, anak itu tidak dapat meninggalkan ayahnya. Bila dia meninggalkan ayahnya, maka ayahnya akan mati. Kemudian tuanku berkata kepada hamba-hambamu, jika adikmu yang bungsu itu tidak datang bersamamu, kamu tidak boleh lagi melihat wajahku. Dan terjadilah setelah kami kembali kepada hambamu, ayah kami, dan kami menyampaikan kepadanya ucapan tuanku. Dan ayah kami berkata, pergilah kembali, belilah sedikit makanan untuk kita. Dan kami berkata, kami tidak dapat pergi lagi. Jika adik bungsu kami ada bersama kami, maka kami dapat pergi lagi, karena kami tidak boleh melihat wajah orang itu apabila adik bungsu kami tidak bersama kami. Kemudian berkatalah hambamu, ayahku, kepada kami, kami mengetahui bahwa istriku telah melahirkan 2 anak bagiku, dan yang satu telah pergi daripadaku, dan aku berkata, pastilah benar, ia telah tercabik-cabik, dan sejak itu aku tidak pernah melihatnya lagi. Jika kamu mengambil yang ini juga dari hadapanku, dan kecelakaan terjadi atasnya, maka kamu telah membawa ubanku turun ke dalam penderitaan alam maut. Dan sekarang jika aku pulang kepada hambamu, yaitu ayahku, dan anak muda ini tidak bersama kami, sedangkan jiwanya telah terpaut pada jiwa anaknya. Dan akan menjadi ketika dia melihat bahwa anak muda itu tidak ada, maka dia akan mati, dan hamba-hambamu ini telah membawa uban hambamu, ayah kami, turun ke dalam penderitaan alam maut. Sebab hambamu ini mendapatkan anak muda itu dari ayahku dengan jaminan sambil mengatakan, jika aku tidak membawanya kembali kepadamu, maka aku berdosa terhadap ayahku selama-lamanya. Dan sekarang aku mohon, biarlah hambamu ini tinggal di sini menggantikan adikku selaku budak kepada tuanku, dan biarlah anak muda itu pulang bersama saudara-saudaranya. Sebab bagaimana aku dapat pulang kepada ayahku, sementara anak muda itu tidak bersamaku, agar jangan sampai aku melihat kesusahan yang akan menimpa ayahku. Amin. Pembacaan Haftarah diambil dari Yeskiel 37 ayat 15 sampai dengan 28. Demikianlah firman Tuhan, penyatuan Israel dan Yehuda. Dan datanglah firman Tuhan Yahwe kepadaku yang mengatakan, dan engkau, hai anak manusia, ambillah sepotong kayu dan tuliskanlah di atasnya untuk Yehuda dan sekutunya, Bani Israel. Kemudian ambillah sepotong kayu yang lain dan tuliskanlah di atasnya untuk Yusuf, tongkat Efraim, dan seluruh keluarga Israel sekutunya. Dan gabungkanlah mereka satu dengan yang lainnya bagi dirimu sendiri menjadi satu batang kayu, dan mereka akan menjadi satu kesatuan di tanganmu. Dan ketika anak-anak bangsamu
akan berkata kepadamu, tidakkah engkau menyatakan kepada kami apa artinya ini bagimu? Katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Yahweh, beginilah Tuhan Yahweh berfirman, lihatlah, aku akan mengambil batang kayu Yusuf yang ada di tangan Efraim dan suku-suku Israel sekutunya, dan aku telah menempatkan mereka bersamanya, bersama batang kayu Yehuda, dan telah menjadikan mereka satu batang kayu, dan mereka akan menjadi satu di tanganku. Dan batang-batang kayu yang engkau tulis di hadapan mata mereka akan ada di tanganmu. Katakanlah kepada mereka, beginilah Tuhan Yahweh berfirman, lihatlah, aku akan mengambil orang-orang Israel dari antara bangsa-bangsa tempat mereka pergi ke sana, dan aku akan mengumpulkan mereka dari segala penjuru dan akan membawa mereka ke tanah mereka sendiri. Aku akan membuat mereka menjadi satu bangsa di tanah itu, di atas pegunungan Israel, dan satu raja menjadi raja mereka semua. Dan mereka tidak akan lagi menjadi dua bangsa, dan mereka tidak akan lagi terbagi menjadi dua kerajaan, dan mereka tidak akan dinajiskan lagi dengan berhala-berhala mereka atau ilah-ilah mereka yang menjijikan, atau apapun dengan segala pelanggaran mereka. Namun aku akan melepaskan mereka keluar dari segala tempat tinggal mereka yang di dalamnya mereka telah melakukan dosa, dan aku akan menahirkan mereka, dan mereka akan menjadi satu umat bagiku. Dan hambaku Daud akan menjadi raja mereka, dan di sana ada satu gembala bagi semuanya, dan mereka akan berjalan dalam peraturan-peraturanku dan menjaga ketetapan-ketetapanku dengan setia. Dan mereka akan tinggal di tanah yang telah aku berikan kepada hambaku Yakub, tempat para leluhurmu tinggal di dalamnya. Mereka dan anak-anaknya akan tinggal di sana untuk selamanya, dan hambaku Daud akan menjadi raja bagi mereka selama-lamanya. Aku akan mengadakan perjanjian damai dengan mereka. Itu akan menjadi suatu perjanjian kekal dengan mereka, dan aku akan menempatkan mereka dan melipat gandakan mereka, dan aku akan menempatkan tempat kudusku di tengah-tengah mereka selama-lamanya, dan tabernakalku akan ada bersama mereka, dan aku akan menjadi Elohim mereka, dan mereka akan menjadi suatu umat bagiku. Dan bangsa-bangsa itu akan mengetahui bahwa aku, Yahweh, menguduskan Israel ketika tempat kudusku berada di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya. Amin. Pembacaan Brit Kadasa yang terambil dari Efesus 2 ayat 1 sampai 10, demikian firman Tuhan. Hidup karena Hamasya. Dan kamu yang mati dalam kesalahan dan dosa-dosa, yang di dalamnya pada suatu ketika kamu hidup menurut zaman dunia ini, sesuai dengan penghulu otoritas angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara anak-anak durhaka, yang di antara mereka kita semua juga pada suatu ketika hidup di dalam keinginan daging kita, dengan melakukan keinginan daging dan akal budi. Bahkan kita adalah anak-anak dengan sifat dasar pemarah, seperti juga mereka selebihnya. Namun Elohim yang kaya dengan rahmat, karena kasih-Nya yang besar, yang dengan itu Dia telah mengasihi kita, bahkan ketika kita mati dalam kesalahan-kesalahan, Dia telah menjadikan kita hidup bersama Hamasya. Kamulah yang diselamatkan oleh anugerah
dan Dia telah membangkitkan kita bersama-sama dan mendudukkan kita bersama di alam semesta di dalam Hamasya Yesua, supaya pada masa yang akan datang Dia dapat menunjukkan kekayaan anugerah-Nya yang berlimpah dalam kebaikan kepada kita di dalam Hamasya Yesua. Sebab oleh anugerah kamu telah diselamatkan melalui iman, dan hal ini bukanlah dari kamu, karena itu dari Elohim, bukan dari perbuatan, supaya jangan seorang pun menyombongkan diri, sebab kita adalah hasil karyanya yang telah diciptakan dalam Hamasya Yesua bagi perbuatan-perbuatan baik yang Elohim telah mempersiapkan sebelumnya supaya kita dapat hidup dalamnya. Amin. Kadus, kadus, kadus Yahweh, Sebab Meloko Askefur. Terberkatilah Bapa yang Maha Kudus, yang Maha Mulia. Segala keagungan pujian hanya bagimu Bapa. Umat-Mu, hamba-Mu, para ahli-Mu Tuhan, yang memasmurkan Torah-Mu, pengajaran-Mu yang sempurna. Terberkatilah Engkau Bapa melalui para ahli-Mu. Kami diberkati melalui dabar-Mu yang diindahkan. Berkatilah hamba-hamba-Mu Tuhan secara pribadi, keluarganya, orang yang Dia kasihi, orang yang mengasihinya. Selamatkan dan berkatilah Bapa di mana pun mereka berada. Biar serapi malaikat menyertai anak-anak-Mu ini Tuhan, hamba-Mu. Izinkan Tuhan para ahli-Mu Tuhan melihat pertolongan Tuhan yang ajaib. Terpujilah Engkau, terberkatilah Bapa Yahweh, kekal sepanjang zaman segala abad. Haleluya, Bapa yang Maha Penyayang. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Saudara diberkati dengan pembacaan firman Tuhan hari ini, semakin dikuatkan hari lepas hari. Biarlah telinga kita terus Tuhan pertajam hanya untuk mendengar perkataan Bapa Yahweh, amin. Sebab Tuhan bilang iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Tuhan. Kita akan memuji Tuhan. Saya sangat suka dengan pribadinya Daud ya. Banyak tokoh sebenarnya baik gitu, tapi hari ini saya mau menceritakan bagaimana Daud begitu menginspirasi setiap kita. Mazmur 91 berkata bahwa sekalipun 1000 rebah di kiriku dan berlaksa di sisi kananku, dikatakan bahwa Dia hanya akan menonton. Artinya apa? Bukan berarti Daud tidak lepas dari pergumulan. Tapi satu hal yang membuat saya kagum kepada Daud adalah dia tidak mengarahkan fokusnya atau hatinya atau konsentrasinya kepada masalah. Tapi dia mengarahkan hatinya kepada keperkasaan Bapa Yahweh. Bahwa ketika dia percaya kepada Bapa Yahweh, dia akan melihat pertolongan Tuhan itu nyata dalam hidupnya. Dan saya mau, kita juga mau kita mengalami seperti apa yang dialami oleh Daud. Saya jemput kita semua bangkit berdiri. Sebab orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan orang yang bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata, Yahweh Tuhan yang kupercayai, Dialah gunung batu dan pertolonganku. Haleluya. Haleluya, biarlah ini menjadi pujian iman kita. Meskipun musuh di depanku, Engkau bersamaku. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, tahu sungguh amin, Engkau bersamaku. haleluya. 1000 rebah di kiriku berlaksa, janjimu bersama dengan kami Tuhan. Engkau bersamaku. Mari kuatkan percayaanmu kepada Yahweh Tuhan. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yahweh Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuat
janjimu, ku tahu janjimu, Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yahweh Tuhanku, tiada tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. kuat tanganmu. Tanganmu melindunganku, Yahweh Tuhan sumber kemenangan. Kaulah kuatku, Kebanggaanku, kebanggaan kami Tuhan. keselamatanku, buat tanganku, perlindunganku, Kaulah Tuhan sumber kemenanganku. Yang percaya dengan sumber kemenangannya hanyalah Yahweh. Ya, tepuk tangan di atas kepala boleh. Akan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yahweh Tuhanku. Sama-sama. Tiada yang seperti dirimu, Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, buat tanganku, perlindunganku, Kaulah Tuhan sumber kemenanganku. sumber kemenanganku, Sumber kemenanganku. Kaulah kuatku. Haleluya. Sebab orang yang menanti-nantikan Bapa Yahweh akan terus mendapat kekuatan yang baru. Dia bangga akan Tuhannya. Haleluya. Dia berjalan tidak menjadi letih. Dia berlari tidak menjadi lesu. Sebab Bapa Yahweh yang mengangkat dia terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya. Dengan kendaraan kemenangan. Haleluya. Firman-Mu Tuhan yang terus terjadi dan tergenapi dalam hidup kami. Kami adalah generasi yang menggenapi janji Tuhan. Haleluya. Kami siap melangkah lebih tinggi. Firman-Mu Tuhan, Allah di kakiku, janji-Mu, Janjimu amin. terang bagi jalan-jalanku, Kebenaran-Mu menuntun setiap hari. ku menantikan. Ku menantikan dari kekuatan baru. Bukan terbang, bukan Terbang tinggi di awan bersamamu. bersamamu. Haleluya. Dalam kemuliaan Sebab firman-Mu, teguh menopang, bukan aman di dalam-Mu Tuhan. haleluya. Firman-Mu Tuhan, kita bagi kakiku, janji-Mu, Janjimu terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu Engkaulah penerang abadi dalam hidup kami Tuhan. ku menantikan-Mu dari kekuatan baru. Lompatnya, Bukan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, bukan aman dalam-Mu Tuhan. bukan terbang, Bukan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman
kekuatan yang baru. Dia membawa kita dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain. Sebab dia katakan dia akan membuat jalan yang baru di tanah yang gersang dan sungai-sungai di padang belantara. Apa yang tidak mungkin bagi manusia akan Tuhan buat terjadi di dalam hidup saya dan hidup saudara. Haleluya. Mari terus memuji Tuhan. Dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain. Dari satu berkat kepada berkat yang lain. Dari satu mukjizat kepada mukjizat berikutnya. Haleluya. Sebab kasih setiamu yang membuat kami hidup, Tuhan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang hidup kami. Oh haleluya. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yahweh Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Yahweh, sumber kekuatan kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan ku kan berjalan. Terjadilah tergenapilah atas setiap kami Tuhan. Haleluya. Selamanya kami mau terus hidup dan sepakat dengan janji Tuhan. Haleluya. Berjalan dalam kemuliaan-Mu. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang. Amin. Yahweh Kaulah Raja. Yahweh Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yahweh Kaulah Raja dalam hidupku, sumber kekuatan kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu sebab Engkau adalah orang yang Tuhan pilih untuk mendiami kota yang sunyi. Tempat di mana Kau berpijak, Tuhan akan buat mukjizat terjadi. Haleluya. Terpujilah Yahweh Tuhan kita. Berikan sorak-sorai sekali lagi buat Yahweh Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Teruslah berharap kepada Bapa Yahweh. Sebab pengharapan di dalam Bapa Yahweh itu tidak pernah mengecewakan. Haleluya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya undang kepada Bapak Ibu yang membawa anak-anaknya untuk didoakan untuk memasuki sekolah Sabat. Kita naikkan satu pujian bersama keluargaku. Kepada adik-adik sekolah Sabat yang ada di luar, atau Bapak Ibu yang punya balita
Batita. Kita mau membawa anak-anak ini supaya mereka terus bertumbuh di dalam kebenaran Tuhan. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Sekali lagi bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Kami persilakan kepada Bapak Gembala. Bagi kami Engkau segalanya. Keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bapa surgawi Tuhan, Engkau melihat Tuhan anak-anak yang dibawa oleh orang tua mereka. Anak-anak yang Kau percayakan kepada orang tua yang Kau kasihi Bapa. Hari ini di Sabat yang mulia dibawa di hadapan-Mu, di hadapan sidang jemaat. Bapa berkenanlah Engkau Tuhan akan memberkati anak-anak ini Tuhan. Bapa meteraikan nama-Mu pada meja kurapal ini. Bila meterai nama-Mu pada dahi kami, dahi keturunan kami, anak cucu kami Bapa. Bapa hamba akan lakukan perintah-Mu. Jadilah rancangan-Mu terjadi dalam hidup anak-anak ini Bapa. Masa depan mereka dalam tangan Tuhan. Haleluya. Bu Urwa Loha. Bu Urwa Eloha Male Hare kotanu kelani Rabakanu hafetsi Ananu masminim otalabu Borua Eloha
Berkatilah Engkau Bapa Yahweh yang Maha Mulia, melalui kehidupan anak-anak ini Tuhan, melalui kedua orang tua mereka yang takut akan Engkau, orang tua yang bersandar bergantung kepadamu, pengharapan kepadamu tidak akan mengecewakan. Sebab Engkau Bapa yang setia, Bapa yang Maha Penyayang. Kelak melalui mereka, Tuhan, Indonesia penuh dengan kemuliaan-Mu. Melalui mereka kelak banyak jiwa akan dimenangkan. Bapa, Engkau memberkati pertumbuhan mereka. Dimanapun mereka berada, biarlah serafimu, malaikat Mikael, Jibril, Uriel akan menyertai mereka. Terpujilah Engkau Bapa Yahweh Tuhan kami. Bisem Yesua Hamasya Adon, Wero Kodes, hamba berdoa mencap syukur kepada Bapa yang Maha Mulia. Haleluya. Amin. Sambil anak-anak sekolah Sabat mengikuti ibadah di atas, mari kita juga mempersiapkan seluruh hidup kita untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Engkau Tuhan yang terus menunjukkan kasih setia-Mu kepada beribu-ribu orang, kepada orang yang percaya kepada nama-Mu Tuhan. Haleluya. Sebab orang yang percaya kepada Bapa Yahweh, dari dalam dirinya akan terus mengalir aliran-aliran air kehidupan. Engkau yang terus menunjukkan kasih setia-Mu bagi kami Tuhan. Haleluya. Bapa, Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setia-Mu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setia-Mu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kasih setia-Mu lah yang memampukan kami ada di tempat ini, bahkan sampai detik ini, bahkan seterusnya. Kasih setia-Mu jugalah yang akan terus memampukan kami berjalan bersama dengan-Mu. Haleluya. Bapa, Kau setia. Kami bawa kekaguman kami di hadapan-Mu. Kami bawa kecintaan kami akan Engkau Tuhan. Tenanglah
kami mengalami dan kami mengecap setiap kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk 2023 yang Tuhan terus sertai. Dan kami percaya di 2024 Tuhan juga terus sertai. Kau tunjukkan, Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kami persilakan kepada hamba Tuhan yang akan melayani firman. Yang ku perlu, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau setia, Kau mulia. Bapa, Kau setia. Haleluya. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan Yahweh, Bapa